Setelah mempelajari macam-macamnya air, sekarang kita tata cara dalam bersuci atau toharoh. Nah, ini tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama istinja. Apa itu istinja? Tadi kan saya mau cerita ya istinja itu apa. Nah ini, istinja itu menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Jadi menurut istilah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Ya. Jadi istinja tadi kita istinja menggunakan batu. Nah, ini bisa menggunakan, nah ini alatnya tadi, alat bersuci tadi. Ketika istinja kita boleh menggunakan batu. Ya memang alatnya istinja itu menggunakan batu ya. Bisa juga menggunakan daun. Terus kalau zaman modern sekarang kita bisa menggunakan namanya tisu. Boleh Pak, boleh. Nah, tata caranya tadi gimana? Nah ini, menurut istilah digunakan untuk membuang air kecil maupun membuang air besar. Contohnya gini, ketika kalian kencing, nah mohon maaf ya, kemaluanmu itu kalau cowok itu ketika kamu pakai tisu, ya tisu ambil tiga tisu, ya 3 helai tisu, satu tisu untuk mengeringkan kemaluanmu itu kamu usapkan, dikeringkan. Yang kedua ambil lagi untuk membersihkan menuju ke suci. Yang ketiga kamu bersihkan lebih, diusapkan lebih, diusapkannya agak lebih ya, biar nanti menjadi suci. Begitu juga kalau anus, yang pertama kamu usapkan untuk menghilangkan kotoran yang pertama kalau pakai batu ya. Terus yang kedua juga gitu, kamu usapkan lagi di lubang anusnya seperti ini, diputar-putar gitu ya, diputar-putar di lubang anusnya. Yang kedua biar kotorannya hilang. Yang pertama kotoran menempel, kedua kotoran hilang, yang ketiga ngambil lagi batunya untuk bersuci ya, itu baru ketiga. Terus seperti itu. Kalau istinja nggak boleh ya, syarat-syarat istinja tadi yang pertama kita harus apa, syarat-syarat istinja tadi menggunakan 3 buah batu kalau kita pakai batu. Terus membersihkan tempat keluaran najis ya, seperti tadi kalau kencing ya kubulnya atau alat kelaminnya wanita maupun laki-laki itu diusap-usapkan. Bagian yang telah terkena najis dibuang, jangan dipakai lagi ya. Pak, pakai tisu basah gimana? Nggak boleh. Kalau basah itu nanti najisnya meresap kemana-mana, harus pakai yang kering. Terus jangan sampai menunggu, syarat yang ketiga, jangan sampai menunggu najisnya itu kering ya. Jadi kalau kamu setelah kencing, kamu setelah buang air besar, istinja, itu langsung ya, langsung, jangan menunggu sampai najismu kering ya. Nggak boleh itu nanti ya. Terus nggak berpindah tempat, mau dibersihkan, oh saya pindah ke tempat lain dulu, ke kamar mandi belakang, walaupun nggak ada airnya saya sudah bawa batu. Nggak usah, jangan, langsung di lokasi ya. Karena nanti kenapa, karena berpindah tempat itu nanti bisa menyebabkan apa itu, najismu yang ada di tempat kemaluan dan tuburmu nanti bisa kering ya, seperti tisu basah ya. Tisu basah itu kalau ada airnya terus kamu basuhkan di apa itu namanya, kelaminmu, itu nanti airnya kemana-mana menjadi tidak sah. Coba kita lanjut. Nah ini begitu juga dengan adab buang air. Adabnya yang pertama itu masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, kita lanjut pada tata cara bersuci yang kedua, yaitu wudhu. Mari anak-anak kita klik wudhu. Nah, wudhu secara bahasa artinya bagus, indah, ataupun elok. Sedangkan secara istilah, membasuh bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, dari segi bahasa, wudhu itu mengindahkan atau memberikan keelokan
dalam wajah kita. Ya, makanya ditegaskan Allah ketika kita sering berwudu, sering memperbaharui wudu kita, sering ketika batal kita langsung berwudu, maka Allah akan memberikan cahaya dalam diri kita atau terutama dalam wajah kita. Jadi akan terlihat selalu berseri, selalu indah, selalu terlihat cerah. Yuk kita lihat tata cara berwudu yang benar. Ya, yang pertama kita membasuh kedua tangan dan berkumur sebanyak 3 kali. Ya. Lalu membasuh hidung. Yang membasuh itu bukan tapi ambil air terus dihisap, terus dikeluarkan gitu ya. Dihirup, airnya dihirup sedikit, jangan sampai masuk ke dalam. Lalu membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka ini batasannya ya. Batasan membasuh muka itu dua ini. Nah ini dari ini yang saya tandai ini batasan ketika kita membasuh muka. Lalu membasuh tangan sampai ke telapak tangan sikut ya 3 kali sampai ke sikut ya. Ini basuh itu berarti airnya harus mengalir kalau membasuh ya. Setelah tangan tadi apa? Mengusap kepala. Lalu telinga ya. Lalu telinga, setelah telinga apa? Lalu menuju ke kaki seperti itu ya. Jangan lupa di sela-sela jari-jari kaki itu harus dibasuh. Biasanya di situ tidak terkena air, lupa ya. Makanya harus tertib jelas. Nah ini niatnya berwudu, niatnya yaitu nawaitu wudu ali rafil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat ini ada yang dikatakan di awal, dibaca di awal, ada yang ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, lalu niat ingsun wudu karena Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan niatnya di awal ya. Terus setelah wudhu kita ada yang namanya mandi wajib. Nah, dalam mandi wajib, mandi itu membasuh ya. Mencuci atau membasuh ini menurut bahasa, sedangkan menurut istilah menuangkan air ke dalam tubuh atau badan kita untuk menghilangkan hadas besar. Ini mandi wajib. Sekarang kita simak cara mandi wajib yang benar dan baik. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi seluruh badan. Adapun caranya, sebelum mandi harus menghilangkan terlebih dahulu suatu apapun yang dapat menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, seperti cat, kotoran di bawah kuku, dan lain sebagainya. Kalau terdapat benda najis di bagian tubuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Disunatkan sebelum mandi melakukan wudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, secara perlahan siramkan air ke bagian atas kepala, bersamaan dengan niat di dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Bagi wanita haid, niat mandinya adalah Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Dan bagi wanita nifas, niat mandinya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'i hadatsin nifasi fardhan lillahi ta'ala. Lalu menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh seperti rambut, pusar, dan sela-sela lepatan anus. Bagi perempuan wajib membasuh bagian luar alat kelaminnya yang sekiranya tampak ketika duduk. Itu tadi
tata cara mandi wajib, mandi nifas, bagi perempuan mandi haid. Nah, sudah ada semua ya. Laki-laki juga sudah ada. Jadi sangat lengkap materi dari saya ini untuk mandi wajib. Oke, kita lanjutkan. Tata cara mandi wajib. Nah, ini niatnya. Tadi sudah dijelaskan juga di video kan ya. Nama itu ghusla li rafil hadatsil akbari fardhulillah ta'ala. Nah, tayamum. Tayamum menurut istilah yaitu bersuci menggunakan debu karena sebagai pengganti air ya. Karena apa? Karena tidak ada air tadi, akhirnya kita bertayamum atau bersuci menggunakan debu. Nah, tata caranya seperti apa? Bersuci menggunakan debu, kita klik ya, sebab-sebabnya dulu ya. Hal yang diizinkan tayamum sebabnya yaitu karena tidak ada air, susah mencarinya, terus berhalangan, seumpama kita sedang sakit ataupun kita sedang musafir dan berada di dalam kendaraan ataupun pesawat, itu boleh digunakan atau boleh kita memakai debu untuk bertayamum ketika datang waktu sholat. Oke, sekarang niatnya. Nah, ini niat untuk dibolehkan tayamum. Oke, yang dibasuh dulu. Tayamum itu yang dibasuh hanya muka, wajah, ini sama tangan ya. Yang pertama, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama niat. Yang kedua nih, mengusap muka dengan debu yang suci. Nah, sebelum mengusap kita mengambil debu dulu, bisa di tembok, bisa di lantai, bisa di tanah langsung ya. Caranya ngambil gimana? Ditepukkan dulu plek. Nah, hasil tepukan ini jangan diginikan ya, jangan diusuk-usuk tapi langsung ditepuk plek, diketek nih gini ya. Kerikil-kerikil yang agak besar itu jatuh. Setelah itu diusapkan ke wajah gini. Terus ambil lagi di posisi lain, lalu diusapkan ke dalam tangan kita lagi. Nah, ini tangan kanan, tangan kirinya mengusap bagian kanan, seret gini, jangan seret. Nah, nggak boleh yang belakang ini ganti, nggak boleh, berarti langsung ya. Ini tadi sudah ambil, diusapkan. Nah, seperti itu contohnya. Oke, ini untuk tayamum. Jadi simple, yang dibasuh hanya wajah atau muka, lalu kedua tangan hingga sikut ya, hingga siku-siku. Lanjut yang terakhir yaitu mengenai keutamaan toharoh ya. Keutamaan atau fadilah daripada kita bersuci, yang pertama terhindar dari segala sumber penyakit berasal dari kuman maupun kotoran ya. Ini jelas karena kita bersuci itu kita membersihkan segala sesuatu yang ada atau kotoran-kotoran yang ada yang menempel dalam diri kita. Ini akhirnya kita terhindar dari segala mara bahaya atau kuman serta penyakit. Yang kedua, bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, sudah jelas Allah pun sudah mengatakan bahwa ketika kita memperbarui salah satunya yaitu apa? Wudhu. Kita memperbarui wudhu kita sesering mungkin. Ketika kita batal langsung berwudhu. Ketika kita lupa ingatan maupun kita kencing, langsung kita bersuci lalu berwudhu. Hadas besar juga gitu, langsung mandi wajib berwudhu. Nah, ini ketika kita terus wudhu, maka Allah akan menyinari kita kelak sampai di akhirat. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri pada Allah karena sebagai kebersihan sebagian dari iman. Maka di sini juga gitu. Yang ketiga, meningkatkan taraf keimanan kita kepada Allah ya. Keimanan itu
di mana ngukurnya ya? Imanan itu dari segi rasa. Rasa kita dalam beribadah itu semakin tawadhu, semakin khusyuk. Ini keutamaan yang ketiga ya. Jadi kita lebih dalam lagi dalam beribadah, lebih khusyuk, lebih merasa dekat dengan Allah, tapi bukan perasaan kita. Nanti timbul istidraj. Istidraj itu pengelulu, yaitu dari setan. Tapi ini kita semakin merasa aku ini bukan siapa-siapa, karena semakin kita bersih, semakin kita suci, maka kekhusyuan kita dalam beribadah, ketawaduan kita dalam beribadah itu akan menimbulkan rasa, oh saya ini memang bukan siapa-siapa. Itu yang keutamaan ketiga. Yang keempat, kebersihan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Seperti itu ya. Kalau kita melihat lingkungan bersih, lingkungan yang jauh dari kotoran, maka dalam hati kita terselip rasa nyaman. Anak-anak, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dari Bapak sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.